cintai dirimu sendiri dengan lebih baik dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Itu aja. Sebab kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri dengan baik, sudah dipastikan kamu juga mencintai orang lain dengan benar, dengan cara yang benar, dengan baik pula. Tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri dengan baik, pasti kamu ketemu terus dengan orang yang salah, kisah percintaan yang toksik, pasti seperti itu. Itu PR-nya, cintai diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Oke, balik lagi di Berbahasa Undercover. Yo coy. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Siapa nih, Rep? Iya, wanita yang pakai masker pink. Waduh. Nih, kita mau ngenalin bahwa kita punya teman namanya Mbak Aurelia. Beliau ini seorang peramal, Mbak ya, peramal tarot ya, Mbak ya. Bukan. Terus apa, Mbak? Peramal. Belum, di sini dijelasin dulu ya. Aku ini seorang tarot trader. Jadi kalau ada yang bilang peramal, kayaknya kurang tepat. Lebih tepatnya tarot trader. Tarot trader kan pembaca tarot, pembaca kartu. Istilahnya kayak gini deh. Kalau kalian masih kecil, kalian lihat awan mendung gitu kan. Wah, kayaknya awan mendung nih, pasti bentar lagi hujan. Itu ngeramal apa membaca? Kan membaca kan, membaca kan bentar lagi kan membaca berarti oh bentar lagi hujan, bukannya itu ngeramal bakalan hujan, kan udah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya akan hujan. Begitu juga dengan tarot trader, membaca tarot itu. Kita cuma memberikan tanda-tanda dari semesta lewat kartu gitu loh. Oh, lewat kartu ya. Tapi kalau untuk penjelasan lebihnya itu juga berkaitan dengan psikologi, Mbak ya? Iya, itu prinsip psikologi. Lebih ke prinsip psikologi. Jadi nggak ada bantuan jin atau makhluk halus lainnya seperti yang di masyarakat lah ya. Itu nggak ada. Berarti bukan kayak gini ya? Bukan. Nggak ada. Ini memang sebenarnya dari tarot juga mungkin bisa di apa istilahnya bisa berkaitan langsung dengan realita gitu ya, Mbak ya. Ada ilmunya, ilmu psikologi. Iya, betul. Dan Mbak Lia ini punya channel ya, Mbak? Channel YouTube ya, Mbak? Iya. Namanya apa, Mbak? Namanya Aurelia Tarot. Aurelia Tarot. Dan kontennya emang membaca tarot gitu ya? Iya, membaca tarot dan nggak pernah ngeliatin muka sih, ini baru di sini nih perdana. Baru perdana di sini. Ini kita ngerasa spesial nggak sih, coy? Karena gini loh, dengan istilahnya dengan sebegitu banyak subscribe-nya, Mbak Lia ini orang pertama yang khususnya di wilayah Ketangguan ya, yang memperoleh silver ya, Mbak? Iya, silver play button. Untuk Mbak itu keren banget sih, coy. Iya. Untuk visual wilayah lokal ya. Iya, harapan kita mungkin Berbahasa Undercover bisa lah, insyaallah. Amin. Kalau Mbak Lia sendiri ini kenal tarot awalnya dari mana, Mbak? Kapan gitu? Kapan kenal tarot? Tertariknya sih waktu di Taiwan. Dulu kan pernah kerja di Taiwan. Oh, dulunya di Taiwan. Pernah kerja di sana 9 tahunan lah lebih. Tapi pertama kali tertariknya mungkin 5 tahun yang lalu kali ya, saat posisinya bener-bener lagi butuh motivasi. Aku kenal tarot itu karena terbantu dari pembacaan kartunya gitu loh. Kayak memotivasi aku, dan di situ tuh pembacaan tarot tuh nggak langsung yang buruk-buruk disampaikan, enggak, sebenarnya itu tuh ada kebijaksanaan dari seseorang gitu loh, supaya muncul dari dalam gitu loh. Jadi tertariknya dari situ. Terus gambar-gambarnya kan juga menarik gitu waktu itu. Berarti awalnya Mbak Lia ini dibaca dulu lewat tarot sama orang gitu atau gimana? Sering nonton di YouTube. Orang gitu. Terus akhirnya tertarik karena kartunya kan bagus tuh, cantik-cantik gitu. Terus aku beli, aku baca buat diriku sendiri. Aku nggak punya niat untuk baca buat orang lain, buat diriku sendiri. Ternyata terbantu. Tapi memang sebelumnya udah tertarik ya, Mbak ya. Maksudnya udah tertarik sebelum terjun di dunia tarot reader ini berarti memang udah kayak ada daya tarik sendiri, entah itu dari segi gambarnya atau dari apa gitu. Dari kartu-kartunya itu menarik. Lebih mendalaminya, Mbak. Lebih mendalami tarot itu berapa tahun ke belakang, Mbak? 3 tahunan ya. 3 tahun ke belakang. 1 tahun sebelum pulang Indonesia itu udah mendalami. Terus pas di Indonesia lebih mendalami lagi, akhirnya jadi sumber rezeki dari situ. Karena
aku coba untuk mendedikasikan, untuk fokus, komitmen, konsisten di tarot gitu kan. Ternyata membuahkan hasil semua itu. Jadi ada rezekinya lah di situ dan juga ada kepuasan tersendiri di akunya. Jadi nggak cuma materinya aja tapi kebahagiaan batinnya pun dapat dari aku. Berarti langsung kepikiran bikin channel apa gimana Mbak? Bikin channelnya sih waktu bisa tarot enggak, cuma 3 tahun yang lalu waktu masih di Taiwan itu kata temanku, bantu aku dong diramal gitu kan. Teman-teman deket aja, terus masukin ke YouTube ya, soalnya kalau lewat WhatsApp, kalau lewat Line itu durasinya cuma pendek-pendek gitu loh. Betul. Jadi ke YouTube itu privasi, nggak publik. Jadi dari situ teman-teman semuanya kebantu gitu Kak. Katanya bener, katanya oh iya bener, oke gitu. Akhirnya coba-coba bikin general trading terus kayak gini jadinya. Nah, ini Mbak, menariknya kan gini. Sekarang Mbak Lia kan udah dikenal sama banyak orang dengan predikat yang tarot trading itu. Nah, tarot trader. Masalahnya Mbak, kan di lingkungan kita sendiri itu kan tarot itu kan masih stigmanya masih negatif kan. Nah, itu pandangan orang-orang terdekat gimana Mbak untuk sekarang, udah bisa menerima atau masih menilai dari segi negatifnya Mbak? Ya, waktu pertama kali ngenalin ini loh channel YouTubeku, awalnya sih akunya kayak nggak percaya diri ya, karena semua orang pasti pikirannya mistis, klinik, murtad gitu ya. Ya, kadang-kadang malah aku jengkelnya tuh kadang-kadang ada yang ngomong musyrik gitu, padahal aku nggak menyembah tarot, itu kan ilmu psikologi. Aku nggak pernah membuat orang lain itu keluar dari agama mereka supaya percaya, ini nggak pernah seperti itu, nggak punya niat sedikit pun seperti itu. Banyak yang bilang juga, wah ini menyembah setan. Kadang-kadang kalau akunya lagi nggak mood, kadang-kadang aku bilangnya gini, bukan aku menyembah setan tapi setan yang menyembah aku. Kadang-kadang nggak mood kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih nggak peduli lagi omongan mereka sih, nggak peduli. Intinya niatnya baik, dan kebetulan yang aku bantu pun belum ada yang yang negatif gitu loh. Iya, betul. Semuanya terbantu. Jadi memang ya karena masih tabu di sini, jadi orang-orang banyak yang mikir. Dan bahkan jujur saya sendiri pun awal-awalnya untuk minta orang atau buat ngebaca tarot tentang saya itu agak ragu Mbak. Karena kan mohon maaf, takutnya bukan saya lebih ke ini sih Mbak, kadang kayak kesugesti gitu loh. Iya. Memang itu ilmu sugesti. Iya, kayak kesugesti ketika nggak bagus. Iya, hal buruk itu kan malah jadi justru pikiran kita kacau gitu. Iya, memang itu ilmu tarotnya kayak gitu. Kita harus bisa mensugesti orang lain gitu loh. Memang harus bisa nyugesti kamu. Dan kalau tarot trader yang baik menurut aku ya, kalau ada hal-hal buruk yang mau terjadi sama si yang dibaca itu, jangan disampaikan. Kita pakainya saran, lebih baik kamu kayak gini deh, coba deh gitu. Walaupun kita tahu nih bakal terjadi hal buruk, misalnya udah tanda-tanda nih mau ada the tower lah apa, tapi kita jangan ngomong hal buruknya langsung. Kamu besok mau kayak gini sial, enggak boleh kayak gitu. Kalau pembaca tarot tuh harus mengarahkan gitu. Kan kayak itu tadi, mendung, ini pasti mau hujan nih, tapi kan belum tentu hujan. Iya. Belum tentu akan terjadi hal buruk itu, kita harus ngarahin kayak gitu. Dengan Mbak Lia hidup di, ya bisa dibilang di sini kan ya masih desa lah ya Mbak. Orang-orang sekitar itu ada nggak sih yang pengen, maksudnya tertarik juga nih ke tarot gitu, dan akhirnya pengen belajar lewat Mbak Lia, atau Mbak Lia nih cara mengenalkan dengan baik tentang tarot ini ke masyarakat itu gimana Mbak? Kalau orang-orang terdekat sih, kalau yang mau belajar nggak ada, cuma kadang-kadang ada teman-teman terdekat gitu ya. Aku dong coba diliatin keuangan, aku punya masalah ini. Kebetulan aku orangnya empat, aku orangnya sangat-sangat tidak tegaan kalau ada orang. Apalagi kalau ada orang yang bener-bener aku lihat lagi down, kayak galau, jatuh dan terpuruk gitu ya. Aku tuh orangnya paling nggak tegaan. Sebisa mungkin aku pengen memotivasi dia, mungkin lewat kartu dia baru percaya. Kalau omongan doang, aku nih siapa sih, aku bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau lewat kartu, orang itu kan bisa percaya, itu. Dan kartu pun dia ngambil sendiri. Iya, dia ngambil sendiri. Dan senengnya aku saat aku ngelihat orang yang aku bantu itu udah bisa berdiri tegak gitu loh. Udah bisa bener-bener, wah Mbak terima kasih ya udah kebantu. Itu aku punya kepuasan sendiri, itu di luar uang pun puasnya lebih-lebih gitu. Puasan batin lah. Puasan batin udah dapet gitu. Jadi ini memang karir yang benar-benar tujuan hidup aku, yang benar-benar aku suka. Passion ya, mungkin udah maksudnya ke passion sih. Cuman kan
untuk nemuin passion itu kan agak susah Mbak, ya? Agak susah. Terus mungkin dari pengalaman sebelumnya kan nggak ada kepikiran buat tarot juga ya. Nggak ada. Nah itu sih maksudnya yang yang bikin klop sama tarot itu apa Mbak? Yang bikin klop karena aku bisa bantu banyak orang. Alasan utamanya bantu itu bukan dari materi ya, terutama dari mental mereka. Kadang orang-orang yang mentalnya down, lagi butuh curhat, lagi butuh bimbingan gitu ya, itu benar-benar butuh kita gitu. Dan kalau ada orang yang minta dibimbing, dibacain kartu, kita jangan lepas satu kali baca kita langsung lepas dia, enggak, sering-sering kita pantau gitu. Jadi saat dia udah berdiri tegak, itu kepuasannya bener-bener deh, rasainnya bener-bener wah gitu. Keren. Itu ngomongin soal mental Mbak, teman kita juga kan mentalnya lagi down. Maksudnya gini, kita minta tolong dibacain gitu. Iya, kan biar enak gitu loh. Maksudnya biar paham nanti kedepannya kayak gimana dan bakal ada hal apa. Gitu. Iya Mbak, coba Mbak bacain Mbak. Bacain soal apa nih? Aduh, soal apa ya? Karir, pengangguran, keuangan, pengangguran. Gini aja bro, mending soal asmara coba. Asmara aja. Asmara kedepannya ya? Iya, betul. Namanya siapa ya? Namanya Trias Adi. Trias Adi. Zodiaknya tadi apa? Zodiaknya Aquarius. Aquarius, oke. Dia berarti senang nyelam ya Mbak ya, di air ya Mbak ya. Impulsif polanya ya. Ya mungkin. Kadang A, bentar A, nanti sebentar lagi Z. Gitu. Oh iya dong. Labil ya. Ya APG. Hubungan asmara ke depannya. Pilih satu aja. Nih, kartu. Banyak harapan yang akan terwujud. Nih kartunya ya. Harapan yang akan terwujud. Seven of Cup. Banyak harapan yang akan terwujud. Amin. Tapi juga bisa jadi kamu yang banyak harapan nih. Tapi nggak terwujud. Oh enggak, gitu. Punya harapan itu kan wajib, penting punya harapan. Kalau orang yang nggak punya harapan kan itu kayak putus asa, itu nggak boleh. Itu harapannya banyak dan mudah-mudahan satu persatu bisa terwujud. Amin. Nah kalau ini kartunya kan beda-beda tuh Mbak. Ini gimana Mbak? Kok bisa beda-beda gitu? Iya. Tapi padahal sama atau gimana? Enggak beda. Ini masalah percintaan kita pakainya tarot Romance Angel. Kalau ini kartu yang umum, kalau orang pengen belajar kartu tarot pasti harus punya wajib ini kartu Rider White. Ini kartu pokoknya, poinnya. Dan satu persatu kita harus ngerti ini artinya apa. Pun harus disamakan dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apa pasti beda penjelasan gitu. Kalau pertanyaannya masalah percintaan berarti ada harapan yang terwujud. Ya berarti satu kartu satu gambar ini macam-macam arti gitu ya. Itu eksplornya kita dan tergantung intuisi si pembaca. Intuisi. Percintaan. Percintaan apa ini percintaan? Ya gimana masalah percintaannya Pak? Kedepannya ya menurut mereka cinta hal baik. Romance Angel gimana percintaan pria? Bismillahirrahmanirrahim. Udara. Flirt, lagi suka merayu. Ini kedepannya banyak rayuan. Mungkin kamu sering ngerayu pasangan atau pasangan kamu lagi manja-manja. Iya. Ayang. Kopi kabeh. Lagi ya. Iya. Gila, keren coy. Emang bener sih ya, maksudnya bulan depan one step closer gitu. Iya, mantap. Banyak genit-genit ya lah intinya. Iya, kadang sih kayak gini-gini sih, Mbak. Ting-ting gitu ya. Mbak, itu dibaca lah. Baca, Mbak. Ya udah. Apa sih? Ini ya apa? Baca apa ya? Kartu wanita Mbak, tentang wanita yang ini lagi jomblo ya sekarang ya? Ya, begitulah. Coba kita lihat ciri-ciri wanita yang akan mendekat ya. Apa ya namanya? Revi. Leo, elemen api ya. Elemennya api, orangnya bijaksana. Orangnya itu santai, tapi kalau marah itu kayak membakar semuanya. Itu kalau giliran marah itu kayak gitu. Iya benar Pak. Kayak api lah intinya. Ciri-ciri wanita yang akan mendekat.
Ya, coy. Api, Mbak. Orangnya kelihatannya selalu positive thinking ya, orangnya happy. Wanitanya itu. Iya, tapi agak sedikit kekanak-kanakan mungkin ya. Nanti yang childish sedikit kekanak-kanakan, tapi orangnya memang suka happy, suka senyum, bahagia gitu. Kayaknya mikirnya positif gitu. Ya karena masih kekanak-kanakan kayak gitu. Oh, bocah. Bocah. Bocah maning kok. Sama lagi. Ayo kapok ketemu bocah. Kesel. Kalau itu Mbak, kalau di lokasi itu Mbak. Coba kita lihat ya perasaan saat ketemu orang ini kayak gimana Iya. ya. Perasaan Perasaannya si gimana, Mbak? Leo elemen api saat ketemu wanita ini. Sambil satu Jadi tahun. deg-degan Mbak. Mbak, bukan potensi. Mungkin nantinya ini kan give your relationship a chance. Mungkin ini kayak kamu sama orang ini, sama si cewek ini itu nggak seperti kamu sama cewek yang dulu gitu loh. Dalam hal hubungan, maksudnya memperlakukannya, cara kamu mencintainya itu bakalan berbeda. Beda, ya. Beda kayak masa lalu kayak gitu. Iya. Cara kamu mencintai orang ini tuh beda karena mungkin orangnya juga beda sih ya karakternya. Iya, gitu. terus arahnya belajar dari pengalaman, Iya. Mbak. Ini ada perubahan di sini dalam. Aku jadi malu. Iya. Tapi emang gitu ya Mbak. Maksudnya untuk hal-hal lainnya gimana Mbak? Yang di apa namanya? Dilihatin dari gambar ini Mbak. Yang dilihatin dari gambar ini belum tentu jodoh kamu. Ini belum tentu jodoh. Belum tentu jodoh ya. Tapi nggak usah takut untuk mencintai seseorang sih ya. Dan nggak usah takut untuk dicintai, ngalir saja ngalir. Menari dengan irama kehidupan. Wih, kayak sungai ya Mbak ya. Iya kayak sungai. Nggak usah coba apa sih ngerem apa nggak usah. Ngalir saja. Nikmati lah ya. Nikmati Mbak. saja. Betul. Nah, sekali lagi boleh nggak Mbak? Nggak Buat apa-apa. channel Berbes Undercover Mbak, Apa tuh? kedepannya ini kan Kedepannya kita gimana? channel baru ya Mbak. Maksudnya kedepannya gimana? Kalau kira-kira gagal ya dari sekarang. Kita tutup hari ini. Channel Berbes Undercover ya. Kedepannya seperti apa? Rap, sama Rap. So, ambil. Bismillah. Bismillah. The Star, keberuntungan ada. Wih, The Star itu kan kartu bintang. Ada keberuntungan. Yang penting terus aja yakin ngono loh. Kalau orang yang yakin dengan yang namanya keberuntungan pasti dapat keberuntungan. Tapi kalau orang yang tidak pernah percaya dengan yang namanya keberuntungan, nggak akan pernah merasakan keberuntungan itu kayak apa. Sebab harus pakai logika gitu, logika. Iya. Tapi kalau yang percaya ya jadi. Keren. Mantap. Ini Mbak, harapan ke depan untuk Mbak sendiri dalam menyampaikan tarot atau apa namanya kayak di channel juga itu gimana Mbak harapannya Mbak? Atau motivasinya ya buat orang-orang yang baru mau belajar tarot atau orang-orang yang enggan belajar tarot? Buat aku sih harapannya, karena aku punya tujuan gini sih ya, membangun spiritualitas semua orang gitu. Jadi kita itu kan makhluk spiritual ya. Kita itu punya ya istilahnya ada dimensi-dimensi lain lah intinya gitu. Dan kita itu nggak boleh menganggap kalau itu tuh nggak ada, malaikat itu nggak ada, ini tuh nggak ada, kita itu nggak ada yang ngawasin, udahlah hidup seenaknya kita, nggak kayak gitu. Kita juga pasti ada yang mengelilingi gitu. Jadi harus sadarnya itu harus penuh gitu. Jadi jangan sembarangan jadi manusia gitu. Dan pengennya aku sih supaya orang-orang itu dalam segi psikologi lebih sehat gitu. Jangan mudah down, jangan mudah Depresi. apalagi ketergantungan ketergantungan orang atau tentang obat-obatan atau tentang seks itu harus benar-benar diminimalkan gitu. Harapannya aku sih seperti itu, makanya aku ke tarot gitu. Oke, mungkin perbincangan ini juga udah lumayan lah ini. Mbaknya juga kepanasan. Miskin, studio miskin. Belum ada iklan. Udah beberapa episode belum ada iklan. Bentar lagi ada iklan. Amin. Ya mungkin buat penutupan closing statement dari Mbak Lia buat penonton Aurelia Tarot atau penonton Berbes Undercover kira-kira gimana? Ya mungkin quotes-nya aja ya. Ya boleh Mbak.
cintai dirimu sendiri dengan lebih baik dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Gitu aja. Sebab kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri dengan baik, sudah dipastikan kamu juga mencintai orang lain dengan benar, dengan cara yang benar, dengan baik pula. Tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri dengan baik, pasti kamu ketemu terus dengan orang yang salah, kisah percintaan yang toksik, pasti seperti itu. Tuh PR-nya, cintai diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai orang lain. Nih, dengerin Bapak Jomblo. Mantap. Oke, kita langsung tutup aja. Ini udah akhir juga, kita udah banyak ngobrol juga sama Mbak Lia, dan jangan lupa juga ditonton channelnya Mbak Lia ini, namanya Aurelia Tarot. Nanti kita taruh linknya aja di bawahnya. Oke, yuk penutupan coy, biasa tagline-nya coy. Oke. Mbak. Oke, buat yang Tagline-nya gini mbak. Gini, Mbak. Terus ada cover yoi coy. Oke, nanti saya ngomong ya. Buat yang suka sama konten ini, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan untuk berlangganan jangan lupa di subscribe. Oke, Berbos Undercover undur diri. Berbos Undercover, yoi coy.